warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat asmara dimanapun berada. Mungkin ada yang ingin mengetahui atau menanyakan mengenai ikon asmara channel 3 jari kepret. Ya mungkin karena sering-sering ngepret orang, muncullah ini. Jadi ada filosofi di balik 3 jari ini ya, penambangan 3. Dari filosofi yang paling mudah, istilahnya terluar sampai yang paling dalam. Nah, sebetulnya kalau ini digambarkan sedikit, ini awal mulanya itu dari tasjid ya, dari tasjid, kemudian berkembang menjadi teknik kepretnya asmara. Tapi dibalik itu ada banyak dari 3 ini yang bisa kita buka ya. Yang pertama, untuk pada kesempatan kali ini 3 yang pertama adalah tip untuk para spiritual yang akan memasuki dunia spiritual atau dunia pergaiban atau apapun itu, atau misalnya di dunia usaha atau di dunia kerja juga bisa memakai tip ini. Apakah itu? Yaitu wani wawu wano. Wani wawu wano. Wani artinya berani, wawu artinya kenal, wano artinya bersahabat. Nah itu bahasa Sunda ya, wani wawu wano. Mengapa kita memerlukan itu? Ya karena dunia spiritual atau dunia pergaiban atau dunia batin itu adalah dunia yang luas sekali, yang belum banyak kita ketahui, atau ya seperti dasar samudra, luarnya bisa nampak tapi dalamnya kita belum tahu apa aja yang ada di dalamnya. Maka kita perlu yang pertama wani, berani. Misalnya saja ya, misalnya katakanlah kita ngomong kasarnya itu ada misalnya di tempat-tempat tertentu ya, kita menjumpai misalnya preman atau apa. Kalau kita berani ya kita lewat saja. Nah karena kita berani, kalau kita takut, kita nggak berani melewatin itu, akhirnya kita balik lagi. Tapi dengan berani, insya Allah kita akan baik-baik saja. Dari berani, sering lewat, sering nampak wajah, akhirnya wow, walaupun belum kenal, belum tahu nama, belum apa, tapi dengan wow atau mengenal itu, misalnya kita saling tahu tuh, oh itu orang itu yang biasa di situ, yang di situ juga tahu, oh ini orang sering lewat sini, sering melintas sini, atau bahkan oh itu orang sini gitu ya. Jadi akhirnya bisa saling sapa, walaupun itu misalnya preman, misalnya sopir, misalnya kiai. Kadang kita segan juga kiai kan, ajengan atau apa, orang-orang soleh sama aja posisinya. Kalau tak berani, tinggalkan kenal. Tak kenal maka tak sayang, gitu kan. Nggak berani maka nggak akan kenal. Cari cewek juga gitu, harus berani dulu ya. Nah gitulah kalau mau cari pacar ya, Mas Boy. Mas Boy juga gitu. Kalau takut nggak akan pernah mengenal ya.
Ya, dari wau eh, kemudian udah tahu nama, kenalan, ya kan, akhirnya bisa saling sapa, mungkin bisa ngobrol atau mampir ngobrol sebentar, 2 bentar, 3 bentar, akhirnya bisa ngobrol lama, ngopi bareng, duduk bersama, gitu kan. Akhirnya dari situ jadi wano, gitu, teman dekat. Kalau misalnya Anda itu butuh pasangan, akhirnya bisa berpasangan, jadi teman dekat. Nah, di semua bidang bisa, di bidang usaha, di bidang kerja, ya sama rumusnya, wani, wawu, wano, wani dulu. Gitu. Di dunia spiritual juga gitu, karena dunia yang banyak nggak kita ketahui dalamnya, keluasannya apa aja. Seperti kita menyelam ke dasar samudra, kita nggak tahu ketemu apa, gitu. Nah, apa saja sih dari menerapkan 3 rumus itu, wani, wawu, wano? Nah, itu banyak pengalaman dari yang bikin lucu, ketawa sendiri, sampai yang menegangkan, sampai yang menggetarkan hati, ada. Oke, karena kita akan membahasnya di dunia spiritual, ya. Di dunia spiritual kita akan pengalaman-pengalaman apa yang selama ini Asmara Channel itu alami, di baik penelusuran, wisata, atau bahkan terapi-terapi. Sebetulnya ya banyak terapi yang nggak kita upload di YouTube, ya, nggak kita upload di sini karena privasi, dan kebanyakan yang nggak kita upload itu yang unsur-unsur yang ya boleh dikatakan goib. Nah, jadi kadang walaupun diperbolehkan, kitanya nggak tega untuk dipublikasikan. Nah, itu yang terapi yang diupload di sini ya yang normal-normal saja. Penelusuran juga gitu, kita menunjukkan kalau kita berani, nggak ada gangguan. Tapi sebetulnya pengalaman misterinya selalu ada. Cuma kita Asmara Channel itu menunjukkan bahwa no problem, itu dengan wani kita akan mau, kemudian kita akan mau aman. Yang kita mau itu aman dan selamat, bukan atau kita menunjukkan kata orang-orang ya, dibilang orang sakti atau atau orang bisa atau orang pintar. Bukan seperti itu yang akan kita tunjukkan, tapi prinsip-prinsip, konsep-konsep bahwa kalau manusia itu ya dibekali banyak kemampuan, termasuk kemampuan spiritual atau batin, ya. Misalnya ini yang bikin ketawa itu, yang bikin ketawa Mas Asem sendiri, ya. Dulu awal memasuki terapi yang mengandung goiban itu, takut luar biasa, takut. Takutnya apa? Karena kan belajar dituntun guru, dibimbing guru, kemudian melihat sendiri bagaimana guru mengaplikasikan ilmunya itu. Nah, waktu itu malah di bulan Ramadan, pernah ini ya, di bulan Ramadan
tempat di Batu Nunggal, ya di Batu Nunggal. Batu Nunggal ini di sini komplek Bandung ya. Kita mengadakan acara buka bersama dilanjut pengobatan. Nah, salah satu diantaranya pengobatannya itu selain medis ada non medisnya. Non medis itu banyak ya, ada psikis, kejiwaan, ada stressing, depresi, apa-apa. Nah, salah satu diantaranya karena ada faktor eksternal atau faktor luar yang kemudian ada di dalam tubuh pasien. Nah, mungkin maksud hati guru itu ingin mengajarkan atau membimbing langsung bahwa ini murid sudah mampu sebetulnya. Nah, cuma mental mental Mas Asem waktu itu belum terbentuk ya takut. Nah, takutnya kenapa? Karena ini diawali dari guru yang mengobati dulu karena berat kan. Si pasien itu dan Mas Asem sendiri merasakan bahwa pasien itu dililit ular besar. Nah, walaupun masih belajar tapi rasa sudah ada. Nah, itu yang dirasakan Mas Asem waktu itu, ular yang melilit tubuh pasien. Nah, melihat cara guru menangani pasien itu dengan lilitan ular yang nggak kelihatan, nggak kelihatan kasat mata ya, membuat Mas Asem itu takut karena belum pernah menghadapi kasus seperti itu. Nah, itu kemudian guru sebenarnya memerintahkan yang minta, ayo Mas Asem, bagian kamu. Nah, Mas Asem sudah mundur duluan, belum ada keberanian ya, Mas Asem berdalih aja, berkelit, wah itu kalau Mas Asem bagian medis saja. Nah itu salah satu, kalau sekarang diingat itu ketawa sendiri, ngakak sendiri. Nah itu kegagalan menerapkan wani, nggak dapat apa-apa, nggak dapat ilmu, nggak bertambah ilmunya. Nah itu butuh waktu lama. Itu yang salah satu diantara yang membuat ya lucu sendiri. Diingat sendiri itu lucu. Ya mungkin kalau orang lihat itu muka Mas Asem udah merah hitam, itu sakit takutnya, ya takut ya, malu. Kalau sama guru nggak berani gitu kan. Nah, ada juga yang terpaksa berani. Nah, awalnya terpaksa. Yang pertama tadi kan contoh dipaksa, belum berani. Nanti dipaksa, ya ada guru yang akan memaksa supaya memang muridnya supaya bisa, supaya punya menunjukkan skillnya lah, istilahnya punya skill, punya kemampuan, akhirnya harus dipaksa. Nah, suatu saat itu Mas Asem sendirian menerapi. Tadinya awalnya medis gitu, pijit biasa lah kayak gitu, pijit biasa kayak gitu. Cuma sudah ada keluhan sebetulnya. Nah, ini terjadi di Cibaduyut. Nah, Mas Asem waktu itu di bengkel sepatu ya. Karena Cibaduyut ini kampung sepatu. Rata-rata penduduknya pengrajin sepatu, dari yang pengusaha sampai yang pembuatnya. Nah, itu. Jadi sobat-sobat Asmara, kalau pengen beli sepatu, kesini saja, dekat ke Mas Asem ya, Cibaduyut, tujuan wisata yang outside. Kembali ya, jadi waktu itu ada di bengkel sepatu salah satu pengrajin sepatu
ya pengrajin sepatu itu tangannya kuat-kuat ya, karena di sini handmade, nah, bukan pabrik ya, di Cibaruyut itu handmade, buatan tangan semua. Nah, badan kekar, gede, ya kan, tangan biasa ya, itu ya satu saat itu pengrajin ini minta dipijit, nah, supaya enak, tapi sudah ada keluhan sakit atau apa, Mas Asem pijit saja. Nah, di tengah pijit itu kebetulan nggak tahu ini dikondisikan apa itu kan. Dan tadinya itu ada istrinya, terus ada asistennya ya, jadi 3 orang 4 orang sama Mas Asem. Nah itu kok istrinya udah tidur duluan, udah ke rumahnya ya, kita tetap di bengkel. Nah yang di bengkel tinggal asisten. Ini waktu mau dipijit, asistennya juga pergi gitu. Kayaknya pulang juga karena kita udah malam ya, situasinya udah malam. Nah, udah malam, Mas Asem pijit, jadi cuma berdua. Nah, karena benturan energi, karena Mas Asem itu kan pakai kepret. Kepret itu pada dasarnya kan basicnya itu menggunakan energi. Nah, terjadi benturan kan, energi yang Mas Asem lontarkan, bentur yang ada di dalam. Nah, itu tahu-tahu tangan kaku semua. Ya udah kayak pendekar mabuk, langsung gerem ya. Itu kayak gini, kayak pendekar mabuk gitu, Dragon Master. Itu Mas Boy. Oh, itu tangan dua-duanya gitu. Wah, itu sebetulnya kan posisi mau mencekik ya kalau gini tuh. Nah, cuma ya dengan waktu itu Mas Asem terpaksa berani, akhirnya ya cuma gitu aja, nggak ngaruh ke Mas Asemnya gitu. Tapi itu sudah menggerem, posisi tangan dua-duanya sudah gini kayak Dragon Master lah gitu. Wah, gitu. Cuma dia kaku gini, tangan itu nggak bisa dari sini ke bawah gitu. Nah, dengan geramannya itu Mas Asem tahu, wah ini benturan, ada sesuatu yang membuat pengrajin tadi ya gitu sakit-sakitan, perasaan gitu ya. Kalau yang dirasakan Mas Asem itu ya bahasa Jawanya buto, di sini buta ya kali ya, kalau di bahasa nasionalnya buta, dengan kekuatan yang besar. Karena berdua ya mau gimana lagi, terpaksa ditangani sendiri. Nah itu terpaksa wani diwani-wanikan. diberani-beraniin. Nah itu awal mulanya rumus wani itu bisa nerap ya, matrep. Nah, itu akhirnya berani. Nah banyak cara yang itu nggak mempan, dia tetap aja begini. Mas Asem pijit ini leher itu nggak bisa keluar. Akhirnya ternyata ini salah satu teknik juga ya, biasanya Mas Boy yang gunakan gitu. Tapi waktu itu Mas Asem juga nggak tahu ya, karena dengan sendirinya itu energi bermain itu di ubun-ubun itu langsung ditekan dengan kalimat ya namanya takut berani takut, diberani-beraniin, secara otomatis muncul ya, itu langsung karena nggak bisa sadar ya, ada berapa menit itu udah antara takut dan berani, keringet udah keluar, akhirnya langsung tekan si ubun-ubun. Nah itu kalau
yang terlihat itu tanah itu buka, langsung pakai kalimat itu di sini nih, ya nggak nempel, bisa kesakitan ya. Itu langsung sadar ya, itu biasa. Namanya apa Mas Boy kalau begitu? Apalagi saya juga Apa dibura gitu. Diruja sepertinya seperti itu. Nah itu akhirnya dari situ ya, karena masih takut ini, walaupun sadar Mas Asam langsung hubungi guru kan, ini tadi gini-gini, takutnya ada yang balik gitu. Ternyata alhamdulillah tidak. Itu dari Wani akhirnya sering tuh bersentuhan dengan hal-hal gaib, baik waktu terapi maupun misalnya latihan di alam, atau kita mengunjungi tempat-tempat yang istimewa ya. Misalnya gini, misalnya waktu itu nah di awal-awal video Asmara Channel itu kan kita ada di Pantai Krakal dan Parangkusumo dan Bulu. Nah di Parangkusumo kita meditasi, di Pantai Bulu juga kita meditasi. Nah dari ketiganya itu yang mulai fenomenal itu dari Parangkusumo. Bulu setelah kita dari Parangkusumo. Ya sebetulnya riskan juga kalau kita nggak punya keberanian dengan tiga orang lah. Cuma kita bertiga, Mas Asem, Mas Boy, dan satu lagi ponakan Mas Boy itu saya. Apalagi ponakan Mas Boy itu sangat peka. Nanti mungkin suatu saat ya akan kita tampilin di channel ini. Anaknya itu sangat peka dan sebetulnya punya bakat spiritual yang bagus lah. Nah, kalau tanpa guru ya, nggak ada guru waktu itu kan kita cuma bertiga. Awalnya mau jalan-jalan saja. Nah, tapi sampai di lokasi kok ya kita pingin wah kayaknya bagus nih buat meditasi ya. Konon katanya energi di Parangkusumo itu luar biasa besar, dan konon di situ kan ya mungkin tapal batas, mungkin dari kerajaan gaib Laut Selatan gitu. Nah, untuk yang baru gabung ya ke channel ini, bisa cek kembali di video Asmara Channel meditasi di Parangkusumo dan wisata di Pantai Bulu. Itu ada sesi meditasinya, penyerapan energi alam ya. Nah, riskan sebetulnya karena kalau di Parangkusumo itu kalau kita sembarangan energi negatif, energi positif itu kalau kita nggak hati-hati bisa pahili, bahasa Sundanya tuh pahili, keliru. Kayak kita pakai sendal orang gitu. Bisa keliru atau sengaja dikelirukan. Itu Mas Boy itu kelakuan gitu. Ya lihat sendal bagus keliru. Mumpung lihat sandal bagus. Yang jelek dibuang, yang bagus diambil. Kapan lagi rumus yang bagus tapi jelek. Kesempitan dalam kesempatan. Ya, tapi dengan Wani juga sudah udah kenal dengan energi, kita jadi ya nothing tulus gitu ya. Oke saja, kita berani saja. Tapi setelahnya kemudian takut. Udah selesai semua. Waduh gitu. Nah, itu fenomena apa yang ada di Parangkusumo. Nah,
ada di videonya di meditasi di Parangkusumo. Boleh dicek di awal-awal video Asmara Channel ya, bagi yang baru bergabung. Nanti ada di sini. Nanti ada nih dicantumin di pojok sini apa nih, kiri, nah, pojok kiri atas. Cari saja dan nanti muncul di situ. Boleh klik di situ dan tonton keseruan dan apa ya, indahnya pemandangan waktu kita meditasi dan fenomena-fenomena yang terjadi di waktu meditasi di Parangkusumo. Wani wau wano. Nah, awal-awal memang begitu kita masuk pantai ya, masuk lokasi pantai itu kan seperti nggak ada batas ya, Parangtritis sama Parangkusumo. Kalau Parangtritis itu kita nggak meditasi di sana karena kan terlalu ramai, banyak pengunjungnya di sana. Walaupun udah siang kan banyak yang main layangan juga di Parangtritis itu. Layang-layang yang itu buntutnya panjang, atau berapa layang-layang itu dirangkai jadi satu, jadi layang-layang naga ya. Ya bisa kalau mau ke Parangtritis bawa layang-layang naga ya, di sana. Ke Parangkusumo. Begitu kita masuk ke lokasi itu, kita udah merasakan energi, wah, yang didominasi sebenarnya energinya negatif di Parangkusumo itu. Ya udah rahasia umum lah di situ. Kemudian ya memang kan bagian mungkin ada area, ya betul, ada area kerajaan Koib ya, kerajaan Laut Selatan. Tapi dengan tata cara adab yang sudah diajarkan oleh guru Asmara di sini ya, kita pakai, alhamdulillah sih nggak ada masalah yang terjadi. Kemudian ada kalau untuk Asmara sendiri itu punya tips khusus untuk mendeteksi tempat-tempat yang aman buat meditasi, aman untuk menyerap energi alam maupun untuk energi ilahiyah ya, energi kebawaan. Intinya penyerapan energi itu kita bisa deteksi tempat yang bagus. Nah, mungkin nanti ada di video selanjutnya. Ya, bagaimana mendeteksinya itu nanti kita akan next video. Tapi di video meditasi Parangkusumo sudah terbuka sedikit. Silakan klik di sana, perhatikan dari awal sampai akhir bagaimana kita melakukan meditasi dari awal sampai akhir. Nah, setelah kita temukan tempat yang bagus untuk menyerap energi alam ya, relaksasi dan meditasi. Nah, itu kita waktu itu mulai jam 4 sore. Meditasinya 4 sore, udah orang-orang udah mulai minggir ya, kita cari tempat buat meditasi di sana dan dimulai meditasi. Itu awalnya itu angin kencang ya, namanya di laut, angin kencang mendung itu. Kita ke sana itu akhir tahun ya, tahun 2000 berapa ya, 2020 ya, 2020 akhir tahun menjelang tahun baru lah. Kita tahun barunya di Pantai dulu, kita akhir tahun di Parangkusumo. Nah, itu fenomena apa ya, Mas Asmi sendiri karena membawa dua orang harus membackup juga, melindungi juga, memagari juga, kemudian mengarahkan. Itu sebetulnya setelah itu selesai itu sebetulnya timbul rasa takut juga sebetulnya. Tapi waktu itu ya berani aja, udah matrep, waninya itu udah matrep gitu, udah matrep dengan apa, keyakinan, udah berani, wawu kemudian wano ya. Nah ya,
Di waktu itu udah kita senja hari ya, senja hari karena kita mulainya jam 4 sore ya, jam 4 sore. Nah, begitu kita mulai penyerapan, mulai meditasi, ya sambil mengarahkan Mas Boy sama ponakannya. Nah, itu cuaca yang mendadak gitu ya, pada waktu itu seperti siang hari. Nah, itu di sisi kanan ya, atau sebelah barat itu seperti itu. Nah, setelah selesai meditasi, kita ya bermain-main dikit lah setelah selesai gini. Setelah dari hasil dari penyerapan energi tadi, kita uji coba gitu, eksperimental gitu kan, untuk mengetahui. Nah, di pantai itu, di Pantai Parangkusumo itu kita ya bermain air sejenak lah. Nah, tiba-tiba ya, kalau kita baca alam itu waktu itu Mas Boy, kepala naga ya? Iya. Kepala naga. Awannya berbentuk naga. Nah, awan itu berbentuk kepala naga. Juga ada yang berbentuk kuda. Nah, yang paling yang kemudian membuat agak takut itu permukaan air laut itu seperti naik, jadi rata itu. Padahal awan itu, tapi itu betul-betul di permukaan air laut. Ya naik. Kalau dilihat dari pantai itu, di sisi barat itu naik ya sekitar 10 cm. Nah, itu kalau dekat segimana itu? Itu rata. Itu rata. Kemudian setelah kita pulang ya, kita baru tahu ada kabar di barat ya, di barat berarti Pelabuhan Ratu itu gelombang tinggi. Ya itu. Ini kita setelah kita meditasi agak takut itu begitu. Karena update kan, tahu kabar ternyata gambaran awan rata di atas laut itu akan ada gelombang tinggi. Cuma alhamdulillah nggak menimpa kita langsung gitu kan, walaupun jauh nggak ada korban lah. Itu kalau nggak salah di Pelabuhan Ratu akhir tahun gelombang pasang tinggi, gelombang laut tinggi. Gelombang tinggi itu juga. Pas hari itu juga. Iya, hari itu terjadi di Pelabuhan Ratu. Nah, yang anehnya alam itu seperti terbalik. Jadi di senja hari itu mestinya yang layung ya, yang lembayung atau yang awan merah itu ada di, kalau kita menghadap laut sebelah barat ya, sebelah kanan. Nah, itu terjadi di sebelah kiri. Jadi senjanya itu kok di sebelah timur. Itu langit merah itu. Sebelah timur itu langit merah. Nah, akhirnya mulai itu timbul rasa ada takut sedikit gitu. Nah, kita putuskan untuk sudahilah, karena udah mau maghrib. Bener, udah mau maghrib ya, udah mau maghrib ya, kita kembali ke tempat parkir ya. Nah, sambil kita merhatikan itu, begitu menjelang maghrib itu orang-orang yang spiritualnya mungkin udah tingkat tinggi lah, yang udah senior itu baru pada mau datang. Nah, waktu itu kita itu melihat wanita ya, yang bawa ransel, bawa apa, ada di situ. Kita udah di tempat parkir nih ya, namanya orang pengen tahu nih apa sih, mau ngapain gitu kan. Ternyata sholat di situ. Nah, kalau Mas Asem sendiri itu yang melihat ini bukan mimpi, betulan itu. Betulan kita karena bertiga itu lagi ngobrol di tempat parkir, melihat ke laut ya, melihat ke arah wanita yang sedang sholat di pantai gitu, menghadap sana, menghadap ke barat. Mas Asa melihat sendiri itu gapura muncul
Ya, coba di tengah laut itu Gapura. Enggak di tengah lah. Mungkin sekitar 50 meteran dari bibir pantai ya. Itu melihat Gapura itu udah terkaget-kaget itu. Itu cuma karena kan nggak disuting karena kita lagi ngobrol ya. Nah itu fenomena yang Mas Asmara alami ya, Mas Asmara alami, termasuk Mas Boy. Kalau Mas Boy itu seperti ditarik justru ke sana, makanya Merindingnya cuma sampai dada. nah merindingnya cuma sampai dada, nggak full atau nggak Kayak mau ditarik sukmanya kayaknya. ya ditarik ke arah laut itu. Kita lagi ngobrol, lagi sadar, lagi ngobrolin itu, cuma tahu-tahu ya Gapura kerajaan lah gitu, gimana lah. Terus Wah. bawa bangke. Nah, itu fenomenal sekali, makanya kemudian wah kok berani-beraninya ini. Aduh, ini murid kurang ajar ini. Aduh, berani-beraninya. Tapi ya itu wani, wow, wano. Alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Karena kan energi itu mengirimkan sinyal, mendengarkan gelombang gitu. Kapan kita harus mulai, kapan. Ya karena sudah bersahabat ya, jadi dikasih tahu lah namanya teman. Namanya teman kan gitu ya, gitu berteman dengan alam ya. Melihat Gapura kemudian digulung ombak lagi, sebetulnya nggak hilang penglihatan itu, nggak hilang, cuma kita udah tutup aja, kita buru-buru pulang, maghrib itu kita pulang. Di Parangkusumo selama perjalanan pulang itu ya kita disasarin lagi ke hutan-hutan. Ya mau giri. Balik lagi. Aduh, kacau gitu. Ya mau giri lagi, mau giri lagi. Ya gitu. Ya mungkin ada sesuatu lah di situ. Ya namanya orang kenal kan disuruh mampir atau apa, sebetulnya begitu kalau kita baca itu. 2 kali. Iya. Padahal kita pakai Google Map, kota itu sudah kelihatan tapi nyasar juga ke hutan. Luar biasa ini Yogyakarta. Nah, istimewa, betul istimewa. Ini dari Yogya nih, ini dari Yogya. Terima kasih yang sudah giveaway ke Mas Aso nih. Thank you so much, love for you. Bahaya. Bahaya. Aduh, I love you full. Kan bahasa Urip itu, I love you full. Oh itu wani wawan, pengalaman karena kita wani, kemudian kita wawuh, kemudian kita udah bersahabat, itu akan memberikan informasi-informasi kalau kita mampu menangkapnya. Nah, itu di Parangkusumo, jadi ya seperti alam terbalik lah. Ya, setelah menjelang senja lah, ya makanya setelah itu selesai kita agak-agak takut. Tapi ya nggak apa-apa, kita ulangi lagi di Pantai Buluk, meditasi lagi. Tapi istimewanya nih Pantai Buluk itu powernya justru jauh lebih besar dari Parangkusumo. Ini mungkin tempat belum seterkenal Parangkusumo ya, tapi mulai viral lah, dan alhamdulillah Asmara Channel itu bisa mengunjungi tempat selagi dalam pembangunan lah, pembangunan ya, memperbaiki fasilitasnya. Malah sudah ada homestay di situ, buat nginep di area Pantai Buluk itu, Buluk Beach. Buluk Beach itu masuknya udah Gunung Kidul ya. Kalau Parangkusumo kan di Bantul masuknya. Bantul. Buluk itu udah Gunung Kidul. Karena kita stay-nya itu di Gunung Kidul. Nah, di Pantai Buluk. Jadi udah tahun baru kayaknya. Udah tahun baru kita ke Pantai Buluk. Nah, di sana kita juga manfaatkan untuk meditasi di sana. Nah, di sana lebih lagi energinya. Selain karena ombaknya ya
ya lebih ininya tonton video Asmara Channel yang di Pantai Buluk, wisata ke Pantai Buluk dan meditasi di Pantai Buluk. Ada dua episode ya. Iya. Tonton semuanya biar nggak penasaran ya. Kita meditasinya bagaimana. Nah, yang menariknya itu kan menentukan lokasi apa yang terjadi sewaktu meditasi yang tidak terekam kamera, yang terjadinya di dunia batin ya, yang tidak terekam kamera. Nah, kalau soal energi itu yang Asmara yang rasakan itu sangat besar. Nah, fenomena yang terjadi di sana itu yang dirasakan itu, nah, menentukan lokasi itu lebih sulit dari Parangkusumo justru. Nah, karena ya itu pengaruh power atau energi yang lebih besar. Jadi agak kesulitan ini Mas Asem menentukannya. Tapi kemudian bisa ketemu. Nah, di atas itu ada saung ya, ada saung lah karena tebing, di atas tebing ya. Itu kalau di balik tebing itu vertikal gitu ya, kalau jatuh lumayan Ke bawah. iya. Lumayan isdet mungkin. Susah untuk pertolongannya atau apa kalau terjadi apa-apa, dan ombaknya sangat besar dan mengerikan. Itu karang-karangnya juga sangat tajam. Nah, yang penasaran ya, dan sebaiknya penasaran dan belum pernah kan ke Pantai Buluk, tonton videonya di sana. Nah, kita bertiga nih. Yang pertama itu tripod Mas Asem itu udah ketinggalan tuh. Kita waktu mau meditasi, tripod di mana? Ternyata tertinggal. Dan tertinggalnya bukan di atas, di bawah. Di bawah. Nah, setelah meditasi selesai, balik lagi, alhamdulillah masih ada dan utuh gitu, bisa pakai lagi sampai sekarang. Biasanya ke bawah ke alhamdulillah itu hasil dari Wano gitu. Masa barang teman sendiri mau diambil? Nggak tega lah. Lagian tahu kan belinya dengan susah payah gitu. Alhamdulillah hasil dari Wano, udah kenal kan, udah bersahabat, alhamdulillah. Balik lagi. Nah, yang menarik itu waktu meditasi. Begitu kita mulai meditasi itu suara ini itu hujan turun. Ya nggak tahu kok ngepas gitu ya. Hujan turun, ombak gede. Kita meditasi di saung itu bertiga. Ya tetap kita laksanakan adab dan tata cara yang diajarkan guru kami ya, guru. Nah, terima kasih untuk para guru kami baik yang di Bandung, dimanapun, dari Bekasi, dari Bandung, dari Banten. Alhamdulillah punya guru-guru yang baik dan alhamdulillah luar biasa. Nah, kalau Mas Asem itu mendengar itu suara-suara jeritan di balik tebing, yang tebing kan tinggi tuh. Nah, di baliknya itu banyak suara-suara. Itu terdengar bukan waktu tidur atau apa, lagi gini, lagi biasa. Terdengar hujan, suara ombak dan suara jeritan-jeritan orang gitu. Kayak ya seperti apa ya, kayak di pasar di balik itu tuh. Nggak tahu apakah itu pantulan atau apa, tapi pantulan dari mana kan ya, itu. Ini yang penasaran boleh coba di sana ya, boleh coba di sana. Kalau perlu ajak Mas Asem, Mas Boy juga gitu, nanti diarahkan ke sana. Dan di Pantai Buluk itu kan komplit, ada pasir putihnya, ada karang, ada ganggang-ganggang, ada pantai batu, komplit lah. Ada malah krakalnya juga ada di sana. Nah, yang menarik itu ya energinya itu yang luar biasa besar. Nah, Mas Asem mendengar itu ya sebelum kita larut dalam meditasi.
suara hujan, suara ombak, dan suara-suara jeritan orang. Itu jeritan, ya namanya ada jeritan, terus ada yang kayak orang ngobrol, tapi di balik tebing gitu. Dan pasti nggak ada orang aslinya di situ, nggak ada. Nah, kalau ponakan Mas Boy itu dia seperti sewaktu meditasi kan, dia langsung larut dalam meditasi. Itu ditemui orang berpakaian bersih dari laut, jadi pakai selempang gitu ya, kayak pakaian ihram lah, jambut putih. Iya, kalau kita ya tahunya wah itu seorang bersih ya, berpakaian cara orang, cara seperti itulah, ditemui seperti itu. Mungkin dia cocok jadi seperti itulah. Kalau Mas Boy sendiri itu ya itu ditemui ya, diajak gitu naik kereta dari laut ya, sama itu naga ya. Iya, dua kereta sama kereta kuda hitam dan putih. Ternyata itu bawaan Mas Boy. Nah, langsung ditundukin sama naga. Nah, itu. Biar nggak ke bawah. Ya alhamdulillah selamat sampai sini. Ya kalau setelahnya itu kemudian takut lagi. Tapi ya ini apa-apa, wong nyatanya kan selamat dan membawa manfaat gitu. Ada manfaatnya besar juga, bisa ya artinya kita bisa memberikan manfaat lah buat diri sendiri dan orang lain gitu, yang membutuhkan tentunya ya. Yaitu wani wawu wano, alhamdulillah selamat gitu. Jadi pertama berani dulu, mau usaha berani dulu, mau cari pasangan berani dulu, mau cari ilmu berani dulu gitu kan, mau sehat berani dulu, berani olahraga, berani makan yang sehat-sehat aja gitu kan, yang bernutrisi gitu kan, berani kerja menghasilkan supaya bisa beli. Itu rumus itu pakai dulu wani. Nah, setelah itu baru wow. Nah, itu kan kalau di tingkat berikutnya kan wow, mengenali yang kita kerjakan, mengenali yang akan kita usahakan, mengenali ilmu yang kita pelajari, dan mengenali calon pasangan yang kita incar. Rumus. Wow, udah kenal. Ini pakar percewean. Barangkali ada yang belum dapat jodoh. Wah, kacau itu. Jangan. Bahaya itu, bahaya. Itu nanti ada rumusnya sendiri lah. Untuk itu kita akan bahas di lain waktu ya, lain video. Bagaimana untuk jomblower mendapatkan pasangan. Bagaimana cara jomblower mendapatkan pasangan. next time ya. Kita bahas kembali lagi di Pantai Buluk ya. Di Pantai Buluk itu seperti itu pengalaman gue. Pulangnya lebih fenomenal lagi. Mas Asem itu kan Mas Boy bawa motor sendiri, Mas Asem bawa motor boncengin ponakan Mas Boy itu kecil orangnya. Nah, dari tempat parkir mau naik ke jalan itu ya nggak nanjak sebetulnya, ya cuma memang agak naik sedikit ya, tapi ya di tempat lain juga begitu. Ini sih cuma nggak ada 1 meter tanjakannya. Motor Mas Asem mundur coba. Luar biasa itu. Motor fiction, nggak pernah kejadian begitu, tapi pulang dari Buluk itu mundur, turun dulu, didorong dulu. Itu luar biasa itu, sampai kacau kata Mas Boy. Motor dia mah gitu. Barangkali ada yang minat fiction. Nah, itu jangan dilihat tahunnya ya, lihat isinya, bensin.
Yang mau lihat motornya ada di video ke Malela. Ya, Pramuka Malela. ya kalau pengen lihat motor yang dipajang mogok kedua itu karena kepanasan, tanjakannya terlalu ekstrim lah, panjang. Itu waktu kita mau ziarah ke Gunung Lingga Patilasan yang Prabu Tajimalela. Bisa cek lihat videonya di situ. Perjalanan Itu kita naik. motornya barangkali ada yang butuh. Tawarannya belakangnya M. Belakangnya M ya. Luar biasa itu motor. Udah keliling Jawa ini. Bakat, udah bakat. Bakat butuh. Ya. Nah, balik lagi ya. Nah, itu mundur itu padahal luar biasa. Udah merasakan hal aneh ini. Udah mundur. Nah, itu kan perjalanan pulangnya kalau udah berangkatnya kan kalau dari jalan utamanya gitu ya. Jalan utamanya itu kan setelah belok ke arah Pantai Buluk itu kan turun. Nah, kita mau pulang kan naik, tapi ya tetap naik turun gitu. Nah, itu melebek gitu. Itu dari Pantai Buluk sampai ke rumah. Sampai ke rumah kita nyasar lagi. Ke hutan lagi. Ke hutan lagi. Ada kacau itu. Aduh, kita betul-betul itu. Banyak yang ngundang hutan-hutan itu. Mungkin tahu kita udah terkenal di hutan-hutannya. Jauh. Nyasar lagi. Padahal itu sama ponakannya Mas Bay itu ya orang situ. Sekolahnya di situ. Tapi ya, sama kita nyasar juga. Itu luar biasa itu. Lewat hutan-hutan lagi. Dan ternyata, nah setelah kita pulang, ponakan Mas Bay itu aneh. Awalnya nggak tahu gitu kan, ada yang aneh gitu. Tapi suaranya itu udah berat dia. Kan Mas Asem yang boncengin gitu. Diajak ngobrol itu ada nggak nyambung. Begitu jawab itu suaranya berat. Ini bukan ini. Nah, begitu sampai di rumah, setelah sholat isya, sengaja itu Mas Asem nyetel dari HP itu. Nyetel apa, tahlilan. Jadi zikir tahlil. Nah, itu juga cari tahlilnya juga nggak sembarangan, walaupun sama ya kalimatnya la ilaha illallah, tapi iramanya enggak khusus. Ya, gitu temponya yang khusus, yang pas buat ngeruqyah dari HP gitu. Nah, begitu disetelin itu langsung nggak ada 5 menit, itu 2 menit itu langsung gereng dia. Oh. Aing maung. Aing maung. Kacau itu. Aduh. Nah, menangan ininya yang nggak kita upload ya. Nah, gitu kan agak ngeri. Ngeri. Ya, mungkin nanti perkembangan apakah kita akan upload yang seperti itu atau enggak. Tapi pada dasarnya wani. Ya. Tapi ya ada resiko seperti itu kan, udah wani, udah wau, udah wano, ya mungkin ada yang belum kenal atau pengen kenal ya seperti itu. Nah, itu untuk itu tuh Mas Asem itu udah terresonansi ya, kayak Naruto lah gitu. Kyuubi-nya itu muncul. si mau hidungnya itu muncul. Ya, itu yang luar biasanya itu untuk mengeluarkan si maunya yang ada di ponakan Mas Boy itu Mas Asem gigit itu. Oh. Mencret Kayak Kurama. Kayak Kurama itu. Aduh, bener-bener nih ilmunya Naruto ini masuk. Aduh, kebanyakan nonton Naruto sampai Boruto coba. Udah tua begini. Nurun sampai ke junior. Itu. Nah, itu pengalaman-pengalaman seperti itulah yang kadang cara solusinya juga rada aneh gitu. Harus digigit. Dan itu sebetulnya tulang kan, kalau jin itu enggak ya gitu ya.
Tapi kalau siluman itu punya, kalau dizohirkan itu punya bangunan yang sama seperti binatang atau apa, jadi dia punya tulang belakang dan tulang ekor. Nah, untuk menangani seperti itu kita harus pegang tulang ekornya, bukan ekornya ya, tulang ekornya. Jadi cengerem gitu. Jadi pasti punya, kalau siluman itu punya bangunan itu, sebangun lah sama binatang, sama kita. Jadi ada susunan tulangnya. Kayak kalau Naruto itu chapter berapa itu, waktu ekor 8 gitu ya, udah muncul tulang-tulang kayak gitu, sama itu. Ya suka nonton Naruto ya. Waktu apa sama pen, nah itu kan, jadi kan itu, nah pegang itu tulang ekornya, itu triknya. Nah, waktu itu nggak cukup dipegang, nggak cukup dicabut, harus Mas Asem gigit di situnya. Jadi dilempar pakai mulut ya, tek gitu. Luar biasa kan. fenomena yang kadang ya lucu, kadang ya pengetahuan baru, ilmu baru. Sangat memenceritakan. Super sekali. Itulah sobat-sobat Asmara ya, sedikit masih banyak kesininya, yang lain waktu kita akan ceritakan ya. Tapi itu dasar pertama, tip pertama untuk para pemula ya, berani, kenal, bersahabat. Wani Wawu Wano, Asmara Channel. Oke, begitu saja untuk cerita pengalaman dan tip pertama, dan untuk mengetahui kenapa ikon Asmara Channel menggunakan 3 jari. Wawu, yang pertama ini ya, Wani Wawu Wano. Dan pastinya kepret Asmara. Oke, itu saja sobat Asmara. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.